Oke guys, mantap. Balik lagi channelnya Generasi Muda Hutan Adat, channelnya para pemuda adat. Hari ini nih mau ngerjain kemenyan jenis toba. Masih toba ya, padahal udah masuk bulan 8. Tapi karena daunnya masih bagus dan banyak yang belum kami kerjain, jadi masih ngerjain toba. Kita lanjut aja nih, jalan agak jauh. Jadi kayak ginilah perjalanannya ya, nggak terlalu hutan banget, karena di daerah sini sudah banyak yang dikerjain. Maksudnya ini punya orang, saya lewat gitu. Memang perlintasan, biarpun punya orang kita lewatin. Di sini nggak ada yang namanya maling ya guys ya. Nah, udah keluar nih getahnya. Ini punya orang nih. Itu. Jadi udah banyak ya dikerjain ya. Jadi kita lewat pun, karena di sini ada namanya hukum adat, yaitu parpatihan. Nih. Di sini punya yang ngerjain itu lai saya ya, Bapak Re. Nih. Jadi biarpun saya lewat, nggak saya ambil itu getahnya. Orang pun sama yang lewat sini. Kan bekas jalan beda kan sama yang bukan. Jadi hampir nggak ada lah yang hilang ya. Biarpun ini perlintasan, udah ada batasnya masing-masing untuk mengambil getahnya masing-masing gitu. Biarpun kita lewatin banyak getahnya, nggak kita ambil gitu. Nih. Ini banyak yang pecah ya. Ini pecah. Pokoknya ini juga duit sebenarnya ini. Ya paling murah-murahnya ya 60-50 lah. Karena ini getah. Cuma memang posisinya agak kotor gitu ya. Kalau dari segi ekonominya sih masih paling tinggi ya harganya ya, daripada komoditi yang lain lah. Dari komoditi getah-getahan, getah kemenyan ini yang termasuk yang paling mahal lah. Coba kalian cari atau sebutin aja bahan baku, nggak perlu getah lah, bahan baku apa aja yang bisa melebihin harganya 300.000 kayak gitulah, atau 250.000. Kalau kemenyan ini kan malah bisa di daerah Pulau Jawa katanya mencapai harga 500.000 getahnya. Tapi kurang tahu juga ya, itu kan katanya ya kan. Yang saya jual cuma sekitar 350-an lah kalau nggak salah. Itu pun karena orangnya baik. Nah, ini ada yang bisa dimakan, pining pahae. Pining kalau di sini ya, kalau di luar mungkin pinang. Itu tadi udah masuk tempat kami nih. Di tempat kami juga ada getahnya, tapi nggak sebagus yang punya orang kadang. Kayak gitulah nih. Jadi gimana ya? Jadi nggak usah iri lah kalau sebenarnya ngeliat punya orang berjalan terus bergetah gitu, punya kita enggak. Jadi kita harus introspeksi untuk tahun depan bisa mengerjakan lebih baik. Lebih baiknya maksudnya untuk menyamakan waktu tombak, waktu pohon ini sama waktu kita. Tapi harus kita yang nyamain dengan pohon ya, biar pohonnya kayak gini. Nih, bagus-bagus ya. Nih di depan, nih, ini baru sekitar 2 bulan kurang lah. Jadi kayak gitu. Kadang kalau kita paksa, karena saya males, ini kan satu tempat ya. Ini satu tempat, ini kita bilanglah satu tempat.
jarak paling jauh 20 meter atau 30 meter. Jadi dari 30 meter luasnya ini sekitar 15 pohon itu nggak sama semua waktunya gitu. Jadi harus ada yang kita tinggalin atau nggak kita guris. Karena waktu ini nih, waktu daunnya ini nggak sama semua nih. Jadi banyak orang yang sekitar 30 meter persegi ini 15 batang harus saya kerjain semua satu hari ini selesai gitu. Alhasil semua pohonnya nggak akan bergetah. Yang bergetah itu yang pas waktunya. Jadi ada yang harus kita lewatkan dulu di sini, ya kan? Kita harus pindah ke tempat yang lain gitu. Nanti kita balik lagi setelah kerjaan yang lain, atau kita sekalian lewat, kita lihat lagi, oh daunnya udah pas, baru kita kerjain gitulah. Tapi kebanyakan sih kita lewatin sih. Misalnya dari 15 batang, paling yang bagus kan daunnya nggak 15 batang. Jadi kan kita melihat daunnya. Itulah yang kita kerjain. Ini kayak ini. Ini kenapa sih nggak dikerjain? Yang itu dikerjain. Merah kan? Merah. Ini enggak. Kenapa ini nggak dikerjain? Karena daun di atasnya kurang bagus nih, kecil. Kalau yang ini bagus nih, sampai ke cabang-cabang ini semua nih daunnya pohon ini. Kayak gitu. Kalau ini pohon ini depan saya nih, saya paksa ini. Alhasil nggak akan ada getahnya. Ujung-ujungnya pohonnya metong. Kayak gitulah. Nih, ini pohon kejepit. Saya paksa kerja kan. Nih, lihat aja, kosong. Nih. Kosong dia. Inilah kalau nggak pas daunnya. Karena ini sengaja saya kerjain. Udah kejepit sama pohon durian. Daripada dimatiin, saya mau ngusahain supaya ada getahnya dulu sebelum dimatiin lah. Nih, ini pas waktunya. Sekitar 2 bulan sama-sama yang di bawah. Nih ya. Ini kalau pas waktunya kayak gini. Pas waktu pohonnya dikerjain ya, bukan waktu kita. Pas ada waktu kita kerjain aja lah gitu, enggak. Pohonnya yang harus kita pasin waktunya. Oh, pohonnya bagus nih, baru kita kerjain. Jadi di satu tempat itu kita memang harus pindah-pindah, nggak bisa satu tempat itu kita langsung habisin semua, enggak. Karena pohon juga nggak sama semua ininya, kehidupannya gitu, atau mengambil nutrisi dari akar kayak gitulah. Nih ya, ini pas waktunya nih. Makin ke atas makin banyak ya kan. Pas, tapi jenisnya bukan toba. Ini jenisnya bulu. Tadi kalau toba itu begini-begini nih, ngegumpel di apanya gitulah. Ini sambil naik ya, memang agak jauh sih, tapi biar ada teman jalan juga ya kan, ngasih ilmu lah sedikit. Atau kalau ada yang salah saya ngomong, tolong diperbaiki aja. Atau ini soalnya saya sama-sama di sini kan, sama-sama belajar ya. Nggak bisa kita ngeklaim, oh saya masternya kemenyan, saya dari dulu udah berkemenyan gitu. Kita belajar sama alam sebetulnya. Kalau orang kan belajar dari pengalaman. Kalau alam ini kan karena dia nggak ngomong ya, kita yang ngituin dia terus. Jadi selalu datang ke sini setiap hari. Capeknya itu jalan keliling. Kita cariin pohon yang ini. Bukan apa ya? Bukan kita ketemu pohon kita kerjain aja lah gitu. Kita pohon kemenyan ketemu kita kerjain gitu, enggak. Nih kayak ini 3. Karena waktunya yang pas cuma ini. Ini nggak pas, biarpun ada getahnya. Kalau saya ambil mati nanti nih. Ya.
Jadi dibiarin sampai pohonnya ini pas nih habis ya daunnya. Kalau ini banyak nih rindang, tapi cuma sebelah, tapi bagus. Yang ini pun habis. Pokoknya kayak gitulah. Ini kita jalan terus. Pokoknya hampir ini di puncak gunung ya, puncak. Dari tadi kita naik, ini puncak, ini rata ya. Ini udah kering nih, berarti udah bisa nih diambil. Nih ya. Tuh, getahnya lumayan. Sampai nempel lagi nih. Jadi kayak gitulah kemenyan. Jadi buat teman-teman yang petani atau pekebun lah, jangan lupa juga hutan ini sebenarnya punya kehidupan ya. Jadi kita harus nyamain juga dengan kehidupan hutan-hutan yang ada di sini, kebun atau apalah. Kemarin saya di sini ada nanam durian. Saya lupa di mana ya. Kadang kayak gitulah iseng. Nah, ini nih. Ini kemenyan ya. Ini kemenyan. Ini durian. Jadi ini duriannya memang dari biji, bukan durian yang cangkokan. Karena hutan lebih bagus yang dari biji lah, biji-bijian langsung. Kayak gitulah kira-kira. Wuih. Wuih. Pak. Masih. Wah, ada sarang burung nih. Jadi ini udah kami rabas, udah kami bersihin. Jadi kayak gini lah, nggak bisa bersih kelihatan kelihatan tanah gitu. Cuma dirabas kayak gini. Jadi supaya nggak terlalu tinggi. Terus biasanya kalau nyampe seperti ini, kita bikin pembakaran ya. Kita nggak tahu nih sebelah mana nih. Pak, di bawah. Oh, oke lah, udah ketemu nih, Master. Jadi sampai sini dulu lah. Ini udah kita bikin inian. Jadi wajib bawa plastik yang lebar ya. Jadi sama tali supaya cepat bikin tenda-tenda darurat. Ini mungkin udah 1 minggu yang lalu ini. Oke, sampai sini dulu lah videonya. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Mau ngupas ini dulu. Oke. Makasih banyak buat yang terus nontonin. Jangan lupa bantu share juga ya videonya. Supaya banyak yang tahu tentang getah kemenyan gitu. Apa sih getah kemenyan, gimana cara ngambilnya ya di video inilah. Oke, terima kasih banyak. Salam dari desa kami, Simardangeng. Horas.